Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengangkat sebuah video yang berjudul Tahap 3 tetap ada tanda tanya. Apakah kira-kira tahap 3 ini akan tetap ada di seleksi P3K Guru tahun 2021? Nah, di sini kita akan memperhitungkan kesempatan guru honorer lulus tahap ketiga dan optimalisasi setelah tahap ketiga P3K Guru. Tentunya jika kita mengatakan apakah tahap 3 tetap ada, kalau kita berdasarkan peraturan resmi yang ada, tentunya kita menjawab benar, tahap 3 tetap ada, kecuali di belakang nanti ada perubahan aturan yang menyebabkan tahap 3 dihilangkan atau ditiadakan. Tetapi kalau kita tetap berdasar pada aturan yang lama berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, tentunya kita katakan bahwasanya tahap 3 ini tetap ada. Nah, di sini kita akan mencoba memperhitungkan berapa sih sebenarnya kesempatannya, memperhitungkan kesempatan guru honorer lulus tahap ketiga dan optimalisasi setelah tahap ketiga P3K Guru. Oke, tanpa berlama-lama berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini ini adalah istilahnya tabel ya, tabel alur pendaftaran P3K Guru tahun 2021, yang mana tentunya teman-teman kita sudah berada di bagian sini tahap yang kedua ya. Nah, di sini sudah ada pengumumannya, tes kedua antara tidak lulus dengan lulus ya. Nah, di sini ada 4 kategori yang mengikuti tes ini. Yang pertama itu adalah guru honorer sekolah negeri, honorer THK 2, guru honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG. Nah, setelah itu, setelah tes tahap kedua berakhir berdasarkan informasi resmi ini, maka kita akan masuk kepada pemilihan formasi tes ketiga bagi rekan-rekan yang tidak lulus di tes tahap yang kedua ataupun lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, maka secara otomatis teman-teman akan ikut di tes ketiga. Yang mana di tes ketiga juga diikuti oleh guru honorer sekolah negeri, honorer THK 2, dan tentunya guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, setelah tes tahap ketiga nantinya, maka akan ada optimalisasi formasi untuk memenuhi kebutuhan formasi yang masih kosong dan tidak terisi mulai dari tes tahap pertama, kedua, dan ketiga. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi di sini. Di sini teman-teman mesti memahami bahwasanya untuk pemilihan formasi ketiga atau tahap ketiga ini ditujukan bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi tahap kedua, itu dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di sini ada kalimat seluruh wilayah Indonesia. Tapi tentunya teman-teman pasti akan memilih formasi atau memilih formasi di kabupaten lain yang mungkin saja berdekatan dengan kabupaten domisili teman-teman. Pastinya kan begitu ya. Oke. Nah, tentunya jika kita melihat pemilihan formasi tahap ketiga ini jauh lebih keras daripada formasi tahap yang kedua, atau persaingan tes tahap ketiga ini jauh lebih keras dari persaingan tes tahap kedua. Kenapa? Karena kalau tes tahap ketiga peserta dari kabupaten lain, misalkan kabupaten A, itu sudah bisa mendaftar di kabupaten B seandainya di kabupaten mereka itu tidak ada formasi yang disediakan. Jadi mereka untuk bisa ikut seleksi itu bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan aturan resmi ini. Meskipun ada aturan mengatakan itu ialah melamar di formasi di kabupaten lain dalam satu provinsi, seperti itu teman-teman ya. Jadi tentunya kalau kita berpikir seperti itu, sederhananya saja, misalkan di kabupaten A misalkan di kabupaten A itu sudah tidak ada lagi formasi yang tersedia, ternyata masih ada guru honorer negeri atau masih ada peserta yang belum ikut seleksi atau tidak lulus, masih ingin mengikuti seleksi, maka tentunya teman-teman dari kabupaten A itu bisa berkunjung atau bisa melamar formasi P3K Guru di Kabupaten B.
Yang penting masih dalam satu provinsi, tapi di sini dikatakan seluruh wilayah Indonesia. Berarti ada kemungkinan bisa juga kita melamar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu, teman-teman ya. Tapi ibaratnya idealnya itu kita melamar di kabupaten tetangga dulu sih, karena tidak terlalu jauh seperti itu. Misalkan di sekolah B ternyata masih ada formasi, anggaplah SD 1 yang masih memperebutkan masih memperebutkan satu jatah untuk seleksi P3K tahap ketiga. Bisa jadi ada peserta dari kabupaten lain yang melamar di SDA yang ada di kabupaten B. Tentunya kalau kita berkaca seperti itu, tentunya kita bisa melihat bahwasanya persaingan akan semakin ketat dan betul-betul perolehan nilai terbaiklah yang akan lolos di P3K guru tahap yang ketiga. Makanya saya bilang bahwasanya untuk tahap ketiga ini jauh lebih keras ketimbang tahap pertama. Alasannya yang pertama, sudah banyak peserta dari luar kabupaten yang masuk ke kabupaten tertentu untuk melamar formasi. Kemudian alasan kedua adalah jumlah formasi yang semakin sedikit menyebabkan tingkat persaingan jauh lebih tinggi. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Di sini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Di sini diatur terkait kriteria yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap ketiga. Tentunya teman-teman sudah mengetahui semua, ini A, B, dan C. Pelamar dari THK 2, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Itulah nantinya yang akan ikut di tes kompetensi tahap ketiga. Ditambah lagi dari pelamar dari luar daerah yang kapasitasnya seperti dari salah satu poin ini, A, B, C, dan D, seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami bahwasanya pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah. Di sini ada kalimat di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwasanya untuk tes tahap ketiga itu sudah bisa diikuti oleh pelamar yang memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi formasinya seperti itu ya. Misalkan di kabupaten A, kemudian ada kabupaten B, kemudian ada kabupaten C. Di kabupaten A masih ada 5 orang yang tidak mendapatkan jatah formasi, sedangkan di kabupaten B masih ada formasi yang bisa didaftar itu 2 formasi, kemudian di kabupaten C masih ada 1. Maka dari kabupaten A ini itu bisa melamar di kabupaten B, bisa juga melamar di kabupaten C. Karena di sini katakan pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah teman-teman ya, di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Berarti dari Sabang sampai Merauke kalau begitu teman-teman. Nah, di sini kita memperhitungkan tingkat kelulusan, tentunya ini jauh lebih keras ya ketimbang di tahap kedua kemarin. Karena di tahap kedua kemarin itu belum ada istilah seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang bisa dimasuki oleh pelamar dari berbagai daerah. Tapi kalau di tahap ketiga ini sudah bebas teman-teman. Selain tarung bebas, ini juga sepertinya betul-betul bebas guru lain masuk ke sekolah kita atau wilayah tertentu yang masih ada formasi yang bisa dilamar seperti itu. Jadi sehingga prediksi kita itu betul-betul yang diperhitungkan adalah nilai tertinggi teman-teman ya. Siapapun peserta yang memiliki nilai terbaik, nilai tertinggi, maka berpeluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021, khususnya untuk tahap ketiga, jika seandainya tahap ketiga nantinya ini tetap diadakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya terkait dengan dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, ini kita berbicara optimalisasi. Misalkan tahap ketiga ini sudah selesai, ternyata masih ada formasi yang kosong dan masih ada juga guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi meskipun sudah mengikuti tahap 1, tahap 2 dan tahap ketiga. Maka di sini
kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi syarat untuk ikut optimalisasi formasi ini ada 3. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Dan C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang akan dioptimalisasi adalah dalam satu wilayah, ya, dalam satu wilayah kabupaten atau dalam satu wilayah provinsi, seperti itu. Jadi wajib ya bagi teman-teman yang optimalisasi nantinya wajib memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Nilai yang paling tinggi, misalkan ada 5 guru honorer yang tidak mendapatkan formasi setelah tahap ketiga, ada satu formasi yang ingin dioptimalisasi, kelima guru honorer lulus passing grade ini akan dilihat siapa nilai yang paling tertinggi dan nilai terbaik. Maka itulah yang akan mengisi formasi kosong yang masih tersedia di optimalisasi formasi nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Nah, di sini terkait dengan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7, ini masih Permenpan RB nomor 28, akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi tentunya yang menentukan terkait metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya, tentunya ini menjadi hak wewenang dari Kemendikbudristek, teman-teman ya. Jadi ini sudah resmi di peraturan Permenpan RB, ini menjadi kewenangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Berarti tidak ada kata lain selain Kemendikbudristek lah penentu ya. Penentu terkait penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tabelnya teman-teman ya. Pada tahun 2021 pemerintah memberikan 3 kali kesempatan ujian untuk guru honorer tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Setelah tahap ketiga, maka akan ada optimalisasi formasi. Sasarannya adalah guru yang lolos passing grade namun tidak lolos formasi akan dilihat nilai terbaik untuk mengisi formasi yang masih kosong, dan metode penentuannya tentunya ditentukan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, dan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus SNP 3K, dan yang bagi yang belum lulus tetap semangat, tetap bersabar, dan insya Allah kedepannya teman-teman juga akan lulus. Oke, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.